Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Kakak doakan kalian beserta keluarga dalam keadaan yang sehat. Kali ini kita akan belajar masih tentang nilai mutlak. Bagian yang ketiga kita akan pelajari pertidaksamaan linear satu variabel. Ini mengulang. Kemudian pertidaksamaan linear satu variabel yang memuat nilai mutlak. Nah, kita langsung mulai aja ya pelajarannya. Nah, materi pertidaksamaan linear satu variabel waktu SMP itu jadi syarat untuk memahami materi pertidaksamaan linear satu variabel yang memuat nilai mutlak sekarang ini. Nah, untuk itu kita akan ulas dikit tentang pertidaksamaan linear satu variabel. Baik, nah sekarang kakak punya contoh begini. Tentukan nilai X untuk pertidaksamaan berikut. Nah, yang pertama 2X min 3 lebih dari 11. Perhatikan, eh, untuk mengerjakan soal ini, apa yang harus kita lakukan? Berarti ini kita buat jadi 2x lebih dari 11 tambah 3 gitu ya. Nah, 2x lebih dari 14 atau x lebih dari 7. Nah, gitu kan. Nah, kemudian yang ini jadinya apa? Kita kali, biasanya ada yang bilang langsung kali silang nih, 5 ke sana, 3, 5 ke kiri, 3 ke kanan. Nah, sebenarnya konsepnya itu dikali 15 semua ya adik-adik ya. Kali KPK dari penyebut ini kita kali 15, yang ini kita kali juga 15. Nah, gitu kan. Nah, kemudian 15-nya kita bagi 3, 5 kali X plus 2 tetap. Di sini lebih dari sama dengan 15 bagi 5, 3 dikali 2X min 1. Gitu ya. Nah, kemudian berarti di sini 5X plus 10 lebih dari sama dengan 6X min 3. Oke, berarti 5X kurang 6X lebih dari sama dengan min 3 min 10. Min X lebih dari sama dengan min 13. Nah, adik-adik perhatikan di sini. Karena ini min X, berarti supaya jadi X aja kita kali atau kita bagi min 1. Berarti X gitu ya. Nah, kalau kita kali atau kita bagi dengan negatif ya. Ini keterangannya dibagi min 1. Nah, ini dibagi min 1. Nah, tanda ini kita berubah lawannya. Jadi kalau ini lebih dari sama dengan, berarti ini jadinya kurang dari sama dengan di sini 13. Nah, ingat ya, sampai sini paham ya. Nah, kemudian adik-adik, ini kan kita buat nilai X-nya dalam bentuk pertidaksamaan gitu ya. Selain dalam bentuk pertidaksamaan, kita juga bisa buat dalam garis bilangan. Jadi kalau X lebih dari 7 kita buat dalam garis bilangan, itu jadinya gini. Oke, 7 lebih dari ke kanan ya. Nah, gini jawabnya boleh. Nah, perhatikan ini, lingkaran ini kita tidak bulatkan penuh. Kenapa? Karena ini tidak ada sama dengannya. Nanti beda dengan yang ini. Nanti kita ke sini ya. Kemudian boleh juga dalam bentuk selang interval. Ya, ini dalam bentuk pertidaksamaan, ini dalam bentuk garis bilangan, ya, garis bilangan yang kemudian dalam bentuk selang interval. Perhatikan, kalau X lebih dari 7, itu kan 7 sampai tak hingga gitu kan, lebih dari 7. Nah, boleh ditulis juga dalam bentuk selang interval seperti ini. Buka kurung, 7, tak hingga. Nah, yang ini batas kiri, sebelah kiri, batas kanannya. Batas kanannya tak hingga. Kurung, dikurung seperti ini. Nah, kurungnya seperti ini, kurung biasa, karena di sini tidak ada sama dengannya. Di sini tidak ada sama dengan, di sini tidak bulat penuh. Nah, kalau yang ini, perhatikan, X kurang dari sama dengan 13. Kita buat dalam bentuk garis bilangan. Jadinya gini, 13. Nah, karena ada sama dengannya, ini kita bulatkan penuh. Nah, kurang dari ke kiri ya. Ke kiri, ini kita arsir kita. Nah, seperti ini dalam bentuk garis bilangan. Terus kalau dalam bentuk selang interval seperti apa? Kurang dari sama dengan 13, berarti 13 ke kiri sampai mana nih jauhnya? Sampai negatif tak hingga. Jadi kalau kanan ke kanan sampai tak hingga, kalau yang ke kiri sampai negatif tak hingga. Oh,
mulai dari negatif tak hingga sampai 13. Nulisnya gini, buka kurung, batas kirinya negatif tak hingga, gitu ya. Batas kanannya 13. Perhatikan. Nah, karena di sini bulatnya penuh atau di sini ada sama dengannya, maka kurungnya kurung siku. Nah, bisa dipahami ya? Jadi, kalau 7 sampai tak hingga, nah 7 ke kanan itu bentuknya seperti ini. Kalau kurang dari sama dengan 13 atau dari negatif tak hingga sampai 13 bentuknya seperti ini. Bedanya hanya di tanda kurungnya untuk ada sama dengan atau tidak sama dengan. Coba sekarang kita cek dulu deh latihannya. Oh, ini masih yang tadi. Nah, kita lihat latihannya. Selesaikan pertidaksamaan berikut. Ya, perhatikan. Ini bentuknya pecahan, pertidaksamaannya kita kali 10 ya, supaya pecahannya hilang. Berarti ini kakak tulis dulu, 10 dikali 3x min 2 per 5 kurang dari sama dengan 10 dikali 4 min setengah x. Nah, sampai sini. Kemudian kita 10-nya kita bagi 5. 2 dikali 3x min 2 kurang dari sama dengan 10 kali 4, 40 min 10 kali setengah x, 5x. Nah, kemudian 6x min 4 kurang dari sama dengan 40 min 5x. Gitu ya. Kemudian di sini 60 pelan-pelan deh, 6x ditambah 5x gitu ya. 6x ditambah 5x kurang dari sama dengan 40 plus 4. Nah, 11x kurang dari sama dengan 44 berarti x kurang dari sama dengan 4. Nah, ini dalam bentuk pertidaksamaan. Kalau dalam bentuk garis bilangan, buat garis bulatnya penuh karena ini ada sama dengannya 4 kurang dari ke kiri. Nah, kalau dalam bentuk selang interval, mulainya dari negatif tak hingga. Kalau tak hingga nggak pernah ada sama dengannya, jadi kurungnya selalu kurung biasa. Negatif tak hingga sampai 4. Tutup kurung siku. Karena di sini ada sama dengannya, di sini bulatnya penuh. Bisa dipahami ya? Kita coba yang kedua. Nah, bentuk seperti ini nih, kita ada 3 ruas nih. Ada ruas kiri, ruas tengah, ruas kanan. Ngerjakannya ya sama. Kita sekarang bentuknya nah yang di tengah ini sebisa mungkin kita buat X aja. Berarti negatif 5-nya kita buang ya. Cara buangnya ya pindahin ke kiri, pindahin ke kanan. Atau gini, negatif 7 tambah 5 gitu ya. Kurang 2x min 5 tambah 5. Nah, sebenarnya begini. Jadi negatif 5-nya kita buang, berarti kita tambah 5. Tapi yang kiri dan yang kanan juga harus kita tambah 5. Berarti sini min 2 kurang dari 2x kurang dari sama dengan 18. Nah, sampai sini kita bagi 2 nih supaya koefisien 2-nya ini hilang nih. Berarti min 1 kurang dari x kurang dari sama dengan 9. Nah, sampai sini selesai kalau dimintanya dalam bentuk pertidaksamaan. Kalau diminta dalam bentuk garis bilangan, berarti ini min 1, ini 9. Lihat 9-nya ada sama dengan di sini, berarti bulatnya penuh. Nah, kalau x-nya di tengah-tengah, daerahnya ini. Nah, begitu. Kalau dalam bentuk selang interval, kita buat aja min 1 sampai 9. Min 1-nya kurungnya biasa, 9-nya kurung siku. Gitu ya. Oke. Kita coba lagi deh berikutnya. Sekarang kita masuk ke pertidaksamaan linear satu variabel yang memuat nilai mutlak. Nah, yang pertama bentuk fx kurang dari a. A-nya ini
konstanta. Nah, solusi untuk bentuk seperti ini adalah nih ya, min A kurang dari fx kurang dari A. Contohnya, perhatikan. Tentukan nilai x yang memenuhi pertidaksamaan 2x min 7 kurang dari sama dengan 5. Nah, untuk mengerjakan bentuk ini kita lihat solusi ini ya. Karena bentuknya kurang dari, berarti solusinya min 5 kurang dari sama dengan, ikut ini nih, sama dengan 2x min 7 kurang dari sama dengan 5. Nah, berarti supaya min 7 ini hilang kita plus 7 ya. Berarti min 5 plus 7 kurang dari sama dengan 2x min 7 plus 7 kurang dari sama dengan 5 plus 7. Berarti ini 2 kurang dari sama dengan 2x kurang dari sama dengan 12. Berarti 1 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 6. Dalam bentuk garis bilangan 1, 6. Lihat ada sama dengannya. Bulatnya penuh. Ini daerahnya. Dalam bentuk selang interval 1,6. Jelas ya? Coba kita lihat lagi bentuk yang kedua. Nah, bentuknya fx lebih dari. Kalau tadi kurang dari, ini lebih dari. Solusinya seperti apa? Nah, solusinya adalah fx kurang dari negatif A atau fx lebih dari A. Contoh deh langsung biar mudah. Mutlak 3x min 1 lebih dari 8. Nah, lihat ini. Maka solusinya untuk menyelesaikan ini adalah 3x min 1 kurang dari negatif 8. Perhatikan ya. Kurang dari negatifnya atau 3x min 1 lebih dari 8. Nah, kita tulis dulu. Kemudian kita selesaikan satu-satu. Berarti yang ini 3x kurang dari negatif 7, gitu ya. X kurang dari min 7 per 3. Atau 3x lebih dari 9, x lebih dari 3. Nah, kalau bentuknya ada dua seperti ini, kemudian buat garis bilangannya seperti apa? Seperti ini nih. Jadi kita buat garis. Ini kita lihat nih. Ini negatif 7 per 3 sebelah kiri ya. Negatif 7 per 3. Nggak ada sama dengan, bulatnya kosong. Lebih dari 3. 3 nggak ada sama dengan, bulatnya kosong. Ini x kurang dari min 7 per 3. Berarti min 7 per 3 ke kiri. Nah gitu ya. Kita arsir. Kemudian x lebih dari 3. Berarti 3 ke kanan. Kita arsir juga. Nah, seperti ini garis bilangannya. Kalau dalam bentuk selang interval, perhatikan. Yang daerah sini nih, yang kiri, berarti dari negatif tak hingga sampai 7 per 3. Berarti gini. Negatif tak hingga sampai 7 per 3. Kurungnya biasa. Atau 3 ke kanan. Dari 3 sampai tak hingga. 3, tak hingga. Nah, bisa ya dipahami ya. Kemudian kita lanjut ke bentuk yang ketiga. Bentuk yang ketiga, mutlak fx lebih dari mutlak gx. Ya, ini bisa kurang dari juga sebenarnya. Kurang dari juga boleh, sama dengan juga boleh gitu ya. Nah, solusinya seperti apa? Solusinya begini. Jadi fx ditambah gx dikali fx kurang gx lebih dari 0. Nah, dari mana bentuk ini? Kakak jelaskan sedikit. Sebenarnya begini nih. Untuk menyelesaikan bentuk seperti ini, kita langsung buat contohnya dulu biar mudah. Jadi mutlak 2x plus 1 lebih dari sama dengan mutlak x min 5. Nah, sebenarnya untuk sampai ke sini itu langkahnya pertama kita kuadratkan. Kuadratkan dulu kedua ruas. Oke. Kita kuadratkan dulu ya. Nah, kuadratkan. Nah, setelah dikuadratkan, ini bentuknya jadi seperti ini. 2x plus 1 kuadrat lebih dari sama dengan x min 5 kuadrat. Kak, tanda mutlaknya kemana? Sebenarnya kalau mutlak dikuadratkan kan pasti positif ya.
Kalau positif ya tanda mutlaknya berubah jadi kurung biasa nggak apa-apa. Karena pasti positif juga nih hasilnya kalau dikuadratkan. Nah, kemudian udah sampai sini, kita pindahin ruas kanan ke kiri. Kita buat yang sebelah kanannya 0. Berarti 2x plus 1 kuadrat dikurang x min 5 kuadrat lebih dari sama dengan 0. Jelas ya? Nah, kemudian perhatikan bentuk ini. Masih ingat nggak kalau bentuk a kuadrat dikurang b kuadrat itu jadinya apa? A plus b dikali a min b, gitu ya. Berarti ini juga nih, ini a-nya dikurang ini b-nya. Berarti jadinya 2x plus 1 ditambah x min 5 gitu dikali 2x plus 1 min x min 5 lebih dari sama dengan 0. Nah, jelas ya. Nah, ini jangan dikuadratin ya. Nanti kita lama lagi nih kalau kalian kuadratin ini dikurang kuadratin ini nanti lama lagi. Jadi kita langsung aja. Kemudian ini jadinya 2x plus x 3x 1 ditambah min 5 min 4 gitu ya. Dikali 2x min x x 1 dikurang min 5 plus 6 lebih dari sama dengan 0. Nah, sampai sini ini juga jangan dikalikan. Nanti kalau dikalikan percuma. Nanti faktorin lagi. Nah, sampai sini kalau kalian ketemu pertidaksamaan, ini jadinya pertidaksamaan kuadrat nih. Ya. Yang harus kalian lakukan adalah kakak ke sini dulu. Sini dulu deh. Cari pembuat nolnya. Pembuat nolnya. Pembuat 0 untuk dua bentuk ini. Berarti 3x min 4 sama dengan 0 atau x sama dengan 4/3. Perhatikan. Yang kedua x plus 6 sama dengan 0. Berarti x sama dengan min 6. Setelah itu sini kita buat garis bilangan. Kita buat garis bilangan. Garis bilangan min 6 4/3. Jangan terbalik ya posisinya ya. Min 6 yang sebelah kiri. Lihat ini ada sama dengannya. Ini bulatnya penuh. Nah, terus solusinya gimana? Perhatikan. Kita substitusi 3 daerah ini. Ya. Sebenarnya satu daerah juga nggak apa-apa sih. Kita substitusi yang ada nolnya deh. Yang ada nolnya kan di tengah ya. Di sini ya. Nah, 0 kita substitusi ke sini. Ya, ke sini. Perhatikan. 0 min 4. Min 4. Dikali 0 plus 6. Plus 6 ya. 6. Jadi min 4 kali 6. Min 24 ya. Min 24. Berarti yang ada nolnya tandanya negatif. Negatif. Sini negatif. Negatif dari mana kak? Ya tadi 0 kita masukin di sini min 4 dikali 6. Min 4 kali 6 min 24 negatif. Nah, kalau di sini sudah negatif, biasanya sebelah kanannya pasti positif, sebelah kirinya positif. Selang-seling gitu. Kalau nggak percaya kita coba. Lebih dari 4/3 kita ambil angkanya yang gede aja sekalian 10. Kita masukin 10 ke sini. 3 kali 10 30 min 4. 30 min 4 26. 26 di sini 10 tambah 6 16. Tadi 26 kali 16 pasti positif kan? Nah, positif kali positif. Di sini positif. Oke, sebelah sini juga nih. Kita ambil min 10 gitu misalkan. Min 34 dikali min 4 gitu kan. Min kali min plus juga kan? Berarti sini positif juga. Nah, perhatikan. Setelah kita tahu tanda di masing-masing daerah ini, kemudian kita lihat 3x min 4 dikali x plus 6 lebih dari sama dengan 0. Maksudnya lebih dari sama dengan 0 itu apa? Positif kan? Lebih dari 0 kan positif. Berarti yang minta itu daerahnya yang ini, yang positif. Nah, ini. Nah, gitu. Jawaban kita jadi yang ini nih. Yang ada tanda panahnya. Jadi kalau dibuat dalam bentuk pertidaksamaan, jadinya gini. X kurang dari min 6, kurang dari sama dengan min 6 atau
X lebih dari sama dengan 4/3 gitu. Kemudian kalau dibuat dalam bentuk selang interval, berarti negatif tak hingga sampai 6 kurung siku atau 4/3. 4/3-nya kurung siku nih, koma tak hingga. Nah, jelas ya. Kemudian kita coba lagi bentuk keempat. Nah, bentuk keempat ada A kurang dari Fx kurang dari B. Solusinya seperti apa? Nah, solusinya panjang nih, seperti ini. Biar mudah, langsung ke contoh aja. Tentukan nilai X yang memenuhi pertidaksamaan berikut. Nah, perhatikan, ini solusinya berarti min B-nya yang di kanan. Jadi, min 5 kurang dari X min 3 kurang dari min 1. Atau 1 kurang dari X min 3 kurang dari 5. Nah, ini kita selesaikan. Min 3-nya ke kiri dan ke kanan, plus 3 berarti kakak percepat. Ini min 2 kurang dari X kurang dari berapa nih? 2, gitu ya. Min 1 tambah 3. Atau yang ini 4 kurang dari X kurang dari 8. Udah selesai. Buat dalam bentuk garis bilangan. Langsung nih. Agak panjang. Nah, min 2 sampai 2. Min 2 sampai 2. Atau 4 sampai 8. 4 sampai 8. Nah, seperti ini. Kalau dibuat dalam bentuk selang interval, ya udah min 2,2 atau 4,8. Nah, mudah kan? Udah ya. Baik, kemudian kita lanjutkan. Nah, sekarang kita coba latihannya. Mutlak yang pertama, mutlak 1 min 2x kurang dari sama dengan 5. Nah, masih ingat nggak ini ngerjainnya gimana? Ini ngerjainnya langsung kita tulis min 5 kurang dari sama dengan 1 min 2x kurang dari sama dengan 5. Oke, setelah itu, nah 1 ini kita hilangin nih. Berarti kita ketiga ruas kita kurangi 1. Jadi min 5 min 1 kurang dari sama dengan min 2x, deh ya. Kurang dari sama dengan 5 min 1. Berarti min 6 kurang dari sama dengan min 2x kurang dari sama dengan 4. Nah, sampai sini, nah min 2-nya kita hilangin lagi nih. Berarti kita bagi min 2. Kita keterangannya kakak tulis nih. Min 2 bagi min 2 bagi min 2 dibagi min 2. Berarti ini sama dengan 3 gitu ya. Nah, ingat kalau dibagi negatif, tandanya berubah. Jadi lebih dari sama dengan ini X, ini lebih dari sama dengan min 2. Nah, biasanya agak bingung nih kalau ngelihat bentuknya seperti ini. Nah, kalau ada bentuk seperti ini, sekarang kita balik aja nih. Jadinya gini, min 2 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 3. Nah, ini sama aja. Nah, atau kalau kita diminta dalam garis bilangan, kita buatnya min 2 ada sama dengannya, berarti bulatnya penuh 3. Nah, antara 2 ini set. Nah, ini kita arsir. Gitu ya. Atau kalau dalam bentuk selang interval, min 2,3 kurungnya siku. Nah, kemudian yang B kita lihat. Mutlak 2x plus 5 lebih dari sama dengan 3. Nah, ingat kalau ini lebih dari, jangan seperti ini ngerjainnya. Berarti ngerjainnya gimana? 2x plus 5 kurang dari sama dengan min 3 gitu ya. Atau 2x plus 5 lebih dari sama dengan 3. Nah, gini ngerjainnya. Kemudian kita kerjain nih masing-masing bentuk ini. Berarti 2x plus 5 kurang dari sama dengan min 8. Atau 2x plus 5 lebih dari sama dengan min 2. Gitu. Ops,
Maaf, ini nggak ada plus 5 lagi ya. Udah nih. Nah, berarti X kurang dari sama dengan min 4 atau X lebih dari sama dengan min 1. Jelas? Jelas ya? Nah, kemudian kita buat pada garis bilangan nih. Udah nyampe sini. Buat garis bilangan. Min 4. Ini min 1 gitu ya. Ini min 4-nya ke kiri. Min 1-nya ke kanan. Nah, atau kalau dibuat dalam selang interval, negatif tak hingga koma 4 atau negatif 1, negatif 1-nya kurung siku, koma tak hingga. Gitu ya. Nah, sampai sini paham ya? Oh iya, lupa adik-adik. Ingat, perhatikan. Ini kan yang ditanya nilai X. Andaikan yang ditanya himpunan penyelesaian, gitu ya. Berarti nulisnya HP ya. Kalau ditanya himpunan penyelesaian, jawabnya gini. HP sama dengan X sedemikian, gitu. Lihatnya ini. Min 2 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 3. X elemen bilangan real. Biasanya gitu. Yang ini juga kalau ditanya HP-nya jawabnya gini. HP sama dengan X sedemikian gitu ya. X kurang dari sama dengan min 4 atau X lebih dari sama dengan min 1. X-nya elemen bilangan real. Nah, biasanya gitu. Oke, kita coba lanjut lagi. Nah, yang ketiga. Mutlak 2X min 1 lebih dari sama dengan mutlak X plus 4. Masih ingat nggak ini ngerjainnya gimana? Kita kuadratin ya. Kalau bentuknya seperti ini, kita kuadratin langkahnya. Nah, berarti ini sama jadinya 2X min 1 kuadrat gitu ya. Lebih dari sama dengan X plus 4 kuadrat. Kemudian kita pindahin semuanya ke kiri. Berarti 2X min 1 kuadrat kurang X plus 4 kuadrat lebih dari sama dengan 0. Sampai sini ingat, nggak usah dikuadratin. Langsung kita faktorin. Berarti jadinya 2X min 1 plus X plus 4 dikali 2X min 1 min X plus 4 gitu ya. Lebih dari sama dengan 0. Berarti jadinya apa nih? 2X plus X. 3X min 1 plus 4 plus 3 dikali 2X min X. X min 1 min 4 min 5 gitu ya. Lebih dari sama dengan 0. Sampai sini ingat, jangan dikalikan. Langsung kita buat atau kita cari pembuat 0. Oke. Pembuat 0. Kalau pertidaksamaan selalu ngerjakannya gini adik-adik ya. Jadi kalau ini bentuk kuadrat, ini bentuknya pertidaksamaan, langsung dibuat, cari pembuat nolnya. Berarti 3X plus 3 sama dengan 0 atau nanti lanjutin dulu. Ini berarti 3X sama dengan min 3, X sama dengan min 1. Kemudian yang kedua, X min 5 sama dengan 0, berarti X sama dengan 5. Nah, kalau persamaan kan berarti jawabannya ini nih, X sama dengan min 1 atau X sama dengan 5. Tapi ingat, karena ini pertidaksamaan, setelah kita cari pembuat nolnya, kita buat garis bilangan, gitu ya. Kita buat garis bilangan, sini aja. Oke, perhatikan. Min 1, 5. Nah, karena ada sama dengannya, kita bulatnya penuh. Nah, kemudian kita substitusi bilangan di 3 daerah ini. Yang paling mudah kita substitusi ketika X-nya 0. 0 ada di tengah-tengah sini ya. Nah, kita substitusi ke sini. 0 tambah 3, 3 dikali 0 kurang 5, min 5 ya. 3 kali min 5, min 15. Negatif ya. Berarti sini negatif. Nah, berarti di sini pasti positif nih. Positif. Nah, sekarang kita lihat.
pertanyaannya mintanya lihat ini. 3x plus 3 dikali x min 5 lebih dari sama dengan 0. Tanda maksudnya lebih dari sama dengan 0 ini kan positif. Berarti kita jawabannya yang ini. Nah, yang positif. Jadi jawabannya gimana Kak kalau dalam bentuk ini? Dalam bentuk pertidaksamaan. Gini, x kurang dari min 1 kurang dari sama dengan min 1 atau x lebih dari sama dengan 5. Kalau dalam bentuk selang interval, negatif tak hingga, negatif 1 atau 5, tak hingga. Nah, gitu adik-adik. Sampai sini paham? Bisa ya? Nah, kakak harap sih kalian dapat memahami pelajaran kalian dengan baik, sehingga nanti pelajaran kalian di sekolah jadi lebih mudah. Nah, kakak cukupkan dulu untuk pelajaran kali ini. Nanti kita sambung lagi di video-video selanjutnya. Tetap sebelum kakak akhiri, hormati guru dan sayangi teman. Kakak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.